Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rista Hardianti dengan NIM A011221015 akan memaparkan mengenai chapter 9 dari mata kuliah makroekonomi mengenai pengantar fluktuasi ekonomi, di mana fluktuasi output ekonomi ini terkait erat dengan fluktuasi lapangan kerja. Ketika perekonomian mengalami periode penurunan output dan peningkatan pengangguran, perekonomian dikatakan berada dalam resesi. Para ekonom menyebut fluktuasi output dan lapangan kerja jangka pendek ini sebagai siklus bisnis. Meskipun istilah ini menunjukkan bahwa fluktuasi ekonomi adalah teratur dan dapat diprediksi, sebenarnya tidak demikian. Resesi sebenarnya tidak teratur sebagaimana biasanya. Kadang-kadang mereka terjadi bersamaan, sementara di lain waktu mereka jauh terpisah. Baik, kita masuk pada slide selanjutnya. Mengenai GDP dan komponen Amerika Serikat dirata-ratakan sekitar 3% per tahun, tetapi terdapat fluktuasi yang cukup besar di sekitar rata-rata tersebut, yang diarsir merupakan daerah real dari tahun 1970 hingga awal tahun 2009, di mana garis horizontal menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 3% per tahun selama periode tersebut. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi sama sekali tidak stabil dan terkadang berubah menjadi negatif. Mengenai pertumbuhan konsumsi dan pertumbuhan investasi, di mana pertumbuhan konsumsi dan investasi terjadi ketika ekonomi menuju resesi. Pertumbuhan konsumsi real dan belanja investasi keduanya menurun. Pengeluaran investasi ditunjukkan pada grafik ini jauh lebih tidak stabil daripada pengeluaran konsumsi. Ditunjuk. Area yang di arah ungu ini mewakili periode resesi. Pada kedua grafik tersebut ditunjukkan bahwa pertumbuhan di dua komponen utama kedua variabel ini menurun selama periode resesi. Investasi jauh lebih tidak stabil daripada konsumsi selama siklus bisnis tersebut terjadi resesi. Rumah tangga merespon penurunan pendapatan mereka dengan mengkonsumsi lebih sedikit. Tetapi penurunan pengeluaran untuk peralatan bisnis, perumahan biru, dan inventaris bahkan lebih besar lagi. Baik, pengangguran, di mana pengangguran meningkat secara signifikan selama periode resesi. Dan resesi terlihat pada daerah-daerah yang diarsir atau yang berwarna ungu tersebut pada 1970 hingga awal 2009. Sekali lagi, dengan area yang diarsir menunjukkan periode resesi. Dapat dilihat bahwa pengangguran meningkat di setiap resesi yang terjadi. Selama kemerosotan ekonomi, pekerjaan lebih sulit ditemukan. Ialah karena pekerja yang dipekerjakan membantu memproduksi barang dan jasa, sedangkan pekerja yang menganggur tidak. Peningkatan tingkat pengangguran harus dikaitkan dengan penurunan PDB real. Hubungannya dinamakan adalah hukum Okun. Tabel di mana tabel tersebut menjelaskan mengenai perubahan harga yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Itu adalah hal yang biasa. Perusahaan tipikal dalam perekonomian menyesuaikan harganya sekali atau dua kali dalam setahun. Kedua, ada perbedaan besar di antara perusahaan dalam frekuensi penyesuaian harga. Sekitar 10% perusahaan mengubah harga lebih sering dari sekali setahun. Pada slide selanjutnya ini, mengenai keputusan penetapan harga oleh beberapa manajer, tetapi masing-masing ditolak dengan sejumlah besar. Kegagalan koordinasi menempati urutan teratas, yakni 55,5%. Karena menunjukkan bahwa memainkan peran kunci dalam menjelaskan kekuatan harga, dan demikian fluktuasi ekonomi jangka pendek pun terjadi. Menurut Blinder, implikasi kebijakan yang paling jelas dari model tersebut ialah upah yang lebih terkoordinasi dan pengaturan harga yang dicapai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, slide selanjutnya mengenai permintaan agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta atau output Y. Gambar tersebut menggambarkan bahwa
Jika perputaran uang konstan, maka persamaan ini menyatakan bahwa jumlah yang beredar menentukan nilai nominal output. Ini mengenai pergeseran dalam kurva permintaan agregat, di mana pada bagian A ini mengenai pergeseran ke dalam. Alasan mengapa permintaan agregat bisa bergeser ke dalam ialah penurunan jumlah uang beredar mengurangi nilai nominal outputnya. Jadi penurunan jumlah di sebelah kanan ini, permintaan agregatnya bergeser ke kiri, bergeser keluar, dikarenakan peningkatan jumlah uang beredar. Baik, slide selanjutnya ini mengenai rate supply atau kurva penawaran agregat jangka panjang, di mana tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia, tidak bergantung pada tingkat harga. Jadi berapapun harga yang terjadi, permintaan oleh para konsumen itu tetap peran agregat vertikal, maka perubahan permintaan agregat mempengaruhi harga tetap tidak mempengaruhi output. Misalnya jika jumlah uang beredar turun, kurva permintaan agregat bergeser ke bawah, bergeser ke dikotomi klasik karena menyarankan bahwa tingkat output tidak bergantung pada jumlah uang beredar. Tingkat keluaran jangka panjang disebut pekerjaan pengisi atau tingkat keluaran alami. Ini adalah tingkat output di mana sumber daya ekonomi digunakan sepenuhnya. Mengenai pergeseran permintaan agregat dalam jangka panjang, di mana pengurangan jumlah uang beredar menggeser ke bawah dari AD pertama ini menuju ke AD kedua atau garis biru ini menuju ke garis merah atau dia masuk ke dalam. Pada grafik tersebut, perekonomian bergerak dari persimpangan lama penawaran agregat dan permintaan agregat. Permintaan agregat hanya mempengaruhi harga. Selanjutnya ini mengenai equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian menemukan dirinya di persimpangan kurva penawaran agregat jangka panjang dengan kurva penawaran kurva permintaan agregat jangka pendek. Oleh karena itu, ketika perekonomian berada dalam equilibrium jangka panjang, kurva penawaran agregat jangka pendek juga harus melewati titik. Selanjutnya, peningkatan permintaan agregat perekonomian. Peningkatan permintaan agregat mungkin karena peningkatan permintaan perputaran uang, menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output berada di atas tingkat alami. Ketika harga naik, kita kembali ke tingkat alaminya dan perekonomian bergerak dari titik B ke C. Bergeser dari titik B ke titik C. Jika jumlah uang beredar tetap konstan, peningkatan kecepatan menyebabkan pengeluaran nominal meningkat keluar, seperti pada grafik yang tertera. Dalam jangka pendek, peningkatan permintaan meningkatkan ekonomi. Pada harga lama, perusahaan menjual lebih banyak output. Oleh karena itu, mereka mempekerjakan lebih banyak pekerja, meminta pekerja mereka yang ada untuk bekerja lebih lama, dan lebih banyak menggunakan pabrik dan peralatan mereka. Dengan seiring waktu, tingkat permintaan agregat yang tinggi menarik upah dan harga. Ketika tingkat harga naik, jumlah output yang diminta akan menurun. Dan ekonomi secara bertahap mendeteksi alami. Namun selama transisi ke tingkat harga yang lebih tinggi, output perekonomian lebih tinggi daripada tingkat alaminya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai chapter 9, yakni ganti dengan NIM A 011221015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.